Pas dicek, maaf ya, kalau lihat dari pemeriksaan saya, diagnosanya beliau mengidap glukoma dan semua retina, kornea, saraf-saraf mata itu sudah putus. Aduh. Anak ibu itu sudah buta total, seperti itu. Tapi selalu membesarkan hati bahwa suatu saat ini diagnosanya salah. Kalau misalnya suatu hari kayak ada Allah datang ke kamu, terus berkata dengan kamu mau nggak menukarkan semua apa yang kamu punya sekarang dengan sepasang mata untuk kamu? Sama sekali nggak mau. Karena dosa yang paling utama itu adalah mata, Dok. Kamu sebenarnya yang paling bagus bikin sekolah sih. Masya Allah. Aku kalau dikasih kesempatan, aku mau loh ikut partisipasi bantuin kamu bikin sekolah. Iya, alhamdulillah. Aku mau, Dok. Ini belum mulai aku sudah merinding, mata udah berat. Masya Allah. Kayaknya bakal sedih lagi nih podcast ini. Hari ini aku kedatangan Kaila Nur Syahwa. Yes. Bener ya cara panggilnya ya? Bener. Kaila ya? Bener-bener. Bener ya? Iya. Umurnya berapa Kaila? Umur aku 16 tahun, alhamdulillah. 16 tahun Iya. bersama dengan ibunya. Nah, Kaila ini, tidak bisa melihat. Benar. sama sekali. Sama sekali. Dokter. Totally, 100%. Total, 100% total. Dari lahir. Dari umur 3 bulan. Usia 3 bulan. Kenapa Ibu? Jadi beliau ini terlahir prematur, Dok. Jadi belum 7 bulan ya, udah keluar. Kondisi berat badan cuma 1,4 kg, dimasukkan dalam inkubator. Jadi anak botol, sama dengan Ustadz Fatih Karim ya, anak botol. Beliau Ustadz lahir. Fatih Karim juga sama? Iya, beliau juga anak botol. Jadi Masya Allah, beliau terlahir dari usia kandungan nggak nyampe 7 bulan, berat badan cuma 1,4, dimasukkan dalam inkubator selama kurang lebih 39 hari, Dok. Jadi mungkinlah saat itu terjadilah, mungkin pada saat dimasukkan dalam inkubator, entah ada malpraktek lah di dalamnya atau bagaimana saya nggak tahu, atau memang sudah takdir Allah seperti itu. Jadi usia 3 bulan keluar, karena pada saat waktu bayi, seingat saya dokter kandungan pas keluarkan beliau dari perut, cuman bilang, Bu, anaknya alhamdulillah normal, tapi dengan kondisi organ dalam yang masih belum sempurna. Jadi dimasukkan dalam inkubator karena berat badan yang kurang. Cuman itu sih, tapi matanya yang pada saat itu saya lihat, karena memang normal ya Dok, jadi masih lihat kondisi bayi yang matanya bening, cantik gitu kan, nggak ada sih dengan lihat dengan ada apa gitu, ada kelainan di mata, nggak ada. Jadi pada saat masuk inkubator, singkat cerita, keluar, kok dengan usia yang harusnya 3 bulan itu sudah harusnya ada respon ya sama orang tua gitu, lihat sudah bisa melihat, tapi saat itu anaknya hanya menunduk dengan mata membesar, berair, dan suka menangis. Akhirnya saya dan suami coba berinisiatif bawa ke dokter mata, Masya Allah. Setelah baru kita tahu bahwa ternyata anak ini mempunyai kelainan di penglihatan. Dokter bilang anak ini lahir prematur. Kita belum menyampaikan nih pada saat itu bahwa anak ini terlahir prematur, tapi dokter udah tahu anak ini lahir prematur, masuk di inkubator dengan jangka waktu yang lama. Terus saat itu dia yang bikin saya shock itu pada saat dokter spesialis matanya ngomong, Bu, pada saat itu matanya ditutup nggak? Insya Allah, saya langsung teringat selama saya bolak-balik ke rumah sakit, karena pada saat dia di rumah sakit kan saya udah pulang, Dok. Jadi menyusuinya itu datang aja pada saat menyusui. Kondisi lihat di rumah sakit memang matanya nggak pernah ditutup seperti itu. Nah saya bilang sama dokternya, iya Dok, nggak pernah ditutup. Ya pas dicek, ya Bu, maaf ya, kalau lihat dari ini pemeriksaan saya, diagnosanya beliau mengidap glukoma dan semua retina, kornea, saraf-saraf mata itu sudah putus. Aduh. Ya, jadi anak ibu itu sudah buta total seperti itu. Tapi saya masih membesar hati nih. Suatu saat anak saya bisa melihat. Seperti itu selalu membesarkan hati bahwa suatu saat ini diagnosanya salah. Seperti itu. Seperti itu Dok. Jadi hanya dokter bilang ya kita lihat aja
masih ada pembesaran hati dari dokternya. Kita lihat aja Bu, nanti kalau pada saat anaknya sudah besar, apakah nanti dia ada Allah turunkan mujizat gitu ya, bisa melihat lagi. Nah itu yang membuat saya semakin yakin, insya Allah nanti anak saya bisa melihat. Kalaupun tidak bisa melihat, satu mata ini akan saya serahkan kepada anak saya. Seperti itu. Ya, kita tahu lah loh ya, anak kalau seperti kita kan masih umur kita kan singkat. Anak ini jauh lebih besar ya masa depannya ya. Pasti dia akan membutuhkan lebih banyak gitu. Apakah kelak nanti dia akan bisa mandiri gitu kan? Ya kita bayangkan saja satu indera yang dicabut oleh Allah, yaitu indera penglihatan, di mana kalau misalnya mata ini tidak berfungsi, semuanya akan gelap. Masa depan akan suram. Gitu. Seperti itu, pengetahuan saya seperti itu, akan suram, akan gelap semuanya. Kita mati lampu aja udah berteriak-teriak kan, cari mana senter, mana lilin, seperti itu. Apalagi beliau gitu. Dan itu saya sudah bilang sama suami saya, kalau memang anak ini tidak bisa melihat sampai dia besar, saya ikhlas, saya rela akan memberikan satu bola mata saya untuk anak saya. Tapi kaderulahnya Allah begitu sayang dengan kakak, karena memang kakak nggak pernah ini sih dok, nggak pernah merasa kenapa sih saya terlahir seperti ini, seperti itu. Jadi beliau sudah ikhlas, sudah ridho dengan semua ketentuan yang Allah sudah berikan pada Kaila. Seperti itu sih dok. Jadi masya Allah ini yang beliau lah yang membesarkan hati saya, karena beliau yang diuji langsung, tapi beliau sudah ikhlas gitu. Kenapa saya sebagai orang tuanya nggak bisa ikhlas seperti itu? Aduh, saya banyak belajar. Aku merinding Ibu. Karena anak yang Ibu besarkan ini, walaupun tidak bisa melihat, disabilitas, kekurangan. Tapi hari ini staf saya aja bilang Bu, ini pemilik tahta tertinggi katanya. Masya Allah, amin, amin. Tahta tertinggi di agama Islam. Ya. Hafal Quran, Insya Allah. 30 juz. Insya Allah dong. 30 juz. Insya Allah dong. Insya Allah. Umur 16 tahun. 16 tahun. Hafal Quran. Kayak gimana cara kamu hafal? Alhamdulillah, ini semua karena izin Allah. Ini semua karena kehendak Allah. Kaila menghafal dengan cara otodidak. Kaila diperdengarkan audio setiap selesai sholat wajib satu juz. Jadi satu hari itu Kaila mendengarkannya 5 kali. Begitupun seterusnya, kalau Kaila hafal beberapa ayat, Kaila setorkan ke kedua orang tua Kaila hingga selesai 30 juz. Jadi begini dong, beliau ini kan Allah cabut nikmat penglihatannya ya. Tapi Masya Allah dibalik, jadi semua ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia, saya bilang. Karena dibalik kekurangan pasti ada kelebihan. Nah kita lihat kelebihan kakak Kaila ini, Alhamdulillah diberikan daya ingat yang kuat dan pendengaran yang baik. Dimana apa yang beliau dengar langsung terekam, dok, seperti itu. Jadi dengar lagu pop, keluar pop. Dengar lagu dangdut, keluar dangdut. Seperti itu, dok. Jadi pada saat itu kita lihat tuh, Masya Allah, ini anak ternyata cepat sekali apa yang didengarkan langsung terekam, langsung bisa diulang lagi sama kakak. Akhirnya coba pada saat neneknya sering ngaji dia suka ikut-ikutan nih. Tapi pada saat kalau dengar kita ngaji itu kayaknya lama prosesnya untuk beliau bisa menghafal. Akhirnya gimana sih cara metodenya untuk anak tunanetra seperti kakak ini? Akhirnya dapatlah kena pendengarannya bagus nih, kita dengarkanlah murotal itu semacam kayak rekaman Al-Quran gitu, ada beberapa qori syekh gitu, dok. Jadi kita coba lihat kriterianya masuk nggak di kakak Kaila, kita carilah. Saya seleksi siapa yang saja yang bisa masuk di kriterianya kakak Kaila. Akhirnya dapatlah Syekh min Syarri Rasyid Al-Fas itu. Akhirnya kita pendengarkan, dok. Nah, kadarulahnya saat kita pendengarkan itu cepat
akhirnya cepat gitu, nangkapnya cepat. Jadi setiap hari diperdengarkan 1 juz, pasti dalam 1 hari itu 5 juz. 5 juz dengan juz yang sama, dokter. Jadi misalnya juz 30 nih. Karena kan Al-Qur'an ada 30 juz. Jadi juz 30 kita ambil dari juz 30, kita ulang-ulang 5 kali setiap hari. Jadi setiap ba'da maghrib itu pasti ada beberapa ayat yang nyangkut gitu. Akhirnya, Bunda saya mau setor, Ayah saya mau setor, seperti itu. Jadi kalau juz 30 itu kemarin per surah. Jadi per surah itu beliau bisa hafal. Dan hafalnya ini umur 7 tahun sudah hafal? Alhamdulillah. Jadi mulai berinteraksi dengan Al-Quran itu di usia 7 tahun, Dok. Dan mulai menghafal juga itu di usia 7 tahun. Aku merinding lagi nih. Iya, jadi 7 tahun? 7 tahun, Dok. Udah hafal? 30 juz? 30 juznya itu pada saat masuk di usia 11 tahun. Jadi prosesnya 3 tahun 8 bulan, Dok. 30 juz. Wah, gitu. Jadi Masya Allah, luar biasa ya. Masya Allah. Kaila ya. Itu motivasi Kaila apa, Kaila? Pasti kan kalau mau menghafal, motivasinya apa sih, Kaila? Ya, Kaila apa? Nggak apa-apa. Karena Kaila meyakini bahwa Al-Qur'anlah yang akan menjadi penolong, menjadi cahaya syafaatnya Kaila di yaumil qiyamah. Karena Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia nanti akan datang pada yaumil qiyamah menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Dan ada alasan lagi. Kaila gak mau buta 2 kali, Dok. Rugi dong, Dok. Kaila sudah dibutakan di dunia, ditambah lagi Kaila dibutakan di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Allah berfirman dalam surah Thaha ayat 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan ini artinya membuat saya tersentuh, Dok. Artinya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta, Dok. Insya Allah ya. Saya kalau dengar kayak gini, aku yang ngerasa aku yang buta jadinya. Aku ngerasa dia penuh cahaya, penuh penglihatan jadinya. Kita yang ngelihat aja kadang-kadang nggak hafal ya, nggak mencepatkan waktu ya. Iya, Dok. Ibu. Masya Allah ya, Dok. Jadi orang bilang kakak ini kalau buta kan cacat ya, Dok. Tapi saya melihat kakak ini istimewa gitu, Dok. Karena saya saja yang Allah karuniakan dengan kondisi normal seperti ini, punya mata, punya tangan, punya telinga, punya akal pikiran, tapi toh sampai sekarang setua ini saya nggak bisa hafal Al-Quran, gitu kan? Artinya siapa yang buta di sini, gitu kan? Itu makanya tadi saya ngomong, saya ngerasa saya bisa ngelihat aja, saya ngerasa lebih buta daripada dia. Iya, jadi disinilah kita lihat kebesaran Allah ya. Jadi Allah tidak pandang bahwa saya cacatkan dia, tapi dia tidak berguna sama sekali, tidak seperti itu. Tapi melainkan inilah kebesaran saya, ini kuasa saya. Ternyata Al-Quran itu mudah dihafal bagi orang-orang yang terpilih, yang dipilih langsung oleh Allah. Seperti yang hatinya bersih, hatinya tulus, ikhlas, itu Allah simpan firman-firmannya
beliau. Jadi memang yang penghafal Al-Quran itu memang orang-orang terpilih sih, saya bilang. Orang istimewa. Hebat Bu, 30 juz. 30 juz itu dalam keadaan mata melihat aja susah, Bu. Apalagi kita ngomong ini orang disabilitas dan juga dengan umur yang sangat muda sekali. Oke, tapi kita mau tahu ya, rahmat karunia yang Kayla dapatkan ini orang mampu kah? Mampu apa itu, Dok? Secara ekonomi. Alhamdulillah. Jadi semenjak kita berinteraksi dekat dengan Al-Quran, Allah berikan banyak keberkahan di dalamnya. Saya sudah dengar. Insya Allah. Dok. Saya tadi bisik dengan staf saya kan. Umroh sudah. Sudah, Dok. Haji sudah. Waduh. Sudah. Dokter mau kasih hadiah. Ya, alhamdulillah, Dok. Jadi semua lewat wasilah Al-Quran. Artinya dari pintu menghafal Al-Quran. Kalau dipikir dengan dalam pikiran manusia itu enggak seperti keluarga saya dulunya keluarga ya mana bisa sih kamu sekeluarga bisa berhaji, apalagi kalau haji furoda ya. Satu keluarga. Haji furoda itu di mana satu orangnya itu bisa sampai sekitar 300 sampai 500 juta. Bayangkan Kakak Kayla bisa membawa 4 anggota keluarga dalam jangka waktu cuma sebulan prosesnya. Bayangkan, Al-Quran begitu cepat memperlihatkan kebesarannya. 4 orang dengan bukan jalur biasa, kami dapat undangan langsung dari Kedubes gitu ya. Jadi semua fasilitas alhamdulillah, fasilitas istimewa yang diberikan dari Arab Saudi. Kayla juga berarti hajah juga? Insya Allah. Jadi bukan usia 2 bulan sih berhaji. Ibu lagi sedih mereka tahu. Nggak 2 bulan Bu ya? Berapa tahun jadi Bu? 8 tahun. 8 tahun ya sudah haji. Jadi ya. setahun berinteraksi dengan Al-Quran Allah sudah memperlihatkan. Masih kalah dengan Haji Tariq Bu. Masya Allah. Jadi beliau sudah haji ya di usia 8 tahun. Dan pernah dapat penghargaan dari Sultan Brunei Darussalam dan menjadi tamu kehormatan juga. Masya Allah. Iya. Saya belum pernah. Iya. Jadi 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ya, jadi kami kaget juga sih beliau dapat kontaknya dari mana. Ternyata memang kakak ini sudah alhamdulillah udah viral. Ya, jadi mungkin dunia kali ya. Alhamdulillah jadi kami udah ke Malaysia, ke Singapura gitu kan. Udah. Ya masih Asia juga sih, tapi Masya Allah ya, jadi bukan hanya Indonesia aja yang kenal kakak Kayla. Brunei juga ternyata terdengar juga di telinga Sultan. Jadi beliau ingin mengundang menjadi tamu kehormatan dan kami yang membuat kami begitu sangat bahagia karena kami adalah orang pertama, kakak Kayla adalah anak pertama yang masuk ke Brunei dengan undangan terhormat ya dari Brunei. Ya, tamu kehormatan beliau. Jadi ada kakak Naja waktu itu yang Selbar Pasi ya. Pasi yang ini Lumpota sama kakak Kayla. Jadi berdua, Dok. Jadi berdua jadi tamu istimewa Sultan. Aku pengen tanya Kayla, ini aku penasaran banget nih. Apa? Pasti semua orang nggak mau buta ya, nggak mau tidak bisa melihat. Pasti. Tapi kamu ternyata dikasih karunia yang luar biasa. Bahkan rezeki yang jauh lebih dari kata luar biasa. Kamu bisa ngajak haji semua keluarga kamu, kamu bisa ajak umroh, kamu bisa pergi ketemu dengan Sultan Brunei Darussalam, jadi tamu kehormatan. Dan aku yakin masih banyak hal-hal yang lain belum kamu ceritakan nih. Sesuatu hal yang istimewa nih. Apa itu? Sedihkah kamu dengan kamu tidak bisa melihat masih? Masya Allah, tabarakallah. Apa yang harus disedihkan, Dok? Dan apa juga yang harus dibenarkan, Dok? Kayla ridho, Kayla ikhlas dengan takdir dan ketetapan yang Allah sudah berikan. Karena seperti yang Bunda bilang awal, tidak ada satu pun ciptaan Allah yang sia-sia. Saya ulangi lagi. Tidak ada satu pun ciptaan Allah yang sia-sia. Karena di balik kekurangan, pasti ada kelebihan di dalamnya. Contohnya, seperti saya ini. Memang,
Satu yang tidak bisa berfungsi yaitu mata. Tapi semuanya indera, alhamdulillah, bisa berfungsi. Pendengaran baik dan ingatan pun kuat. Kayla bangga sama diri Kayla sendiri. Dan Kayla yakin, insya Allah Kayla akan menjadi anak yang sukses. Amin. Sukses di dunia dan sukses di akhirat. Amin, amin ya Allah. Kayla, Ya. artinya kamu tidak menyesal sama sekali? Enggak, sama sekali enggak. Kalau misalnya suatu hari, Kayla, ini kita bilang misal ya, kalau misalnya suatu hari ya, ada Allah datang ke kamu, terus berkata dengan kamu mau nggak menukarkan semua apa yang kamu punya sekarang dengan sepasang mata untuk kamu? Dok, kalau hanya untuk kesia-siaan dan merasa kesakitan, Kayla nggak mau, Dok. Tapi kalau dikasih nih sama Allah nih, kira-kira masih di dunia nih, oke, Allah kasih nih kamu penglihatan, tapi kamu sudah nggak jadi penghafal Al-Quran, gimana? Tukar semuanya. Tukar Kamu semuanya. nggak boleh, nggak hafal lagi Al-Quran, kamu nggak akan dapat lagi privilege seperti ini. Keberkahan dari Kamu? Allah pun nggak dikasih. Enggak, sama sekali nggak mau. Karena kenapa? Karena dosa yang paling utama itu adalah mata, Dok. Masya Allah. Yang pertama kali dihisap itu mata, Dok. Yes. Kayla nggak mau melihat hal-hal yang tidak baik, Dok, yang membuat hafalan Kayla hilang. Tidak kenal detik ataupun menit, Dok, hafalan hilang. Kayla berharap insya Allah di akhirat lah Kayla bisa melihat wajah kedua orang tua Kayla, bisa melihat sahabat yang Kayla baca, yang Kayla hafalkan tiap hari, yaitu Al-Quranul Karim, Dok. Itulah harapan Kayla, dan bisa berdampingan langsung kepada Nabi Muhammad. Itu aja, Dok. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi itu, Dok, kakak Kayla itu sama sekali nggak pernah sih bilang sama saya atau merasa kecewa gitu, Bunda kenapa saya seperti ini gitu, kenapa saya nggak seperti adik-adik yang lain, adik-adik saya bisa melihat sedangkan saya tidak, nggak pernah tuh. Selama 16 tahun itu nggak pernah satu kali pun kakak terlontar berucap bahwa Bun, kenapa sih Allah kejam sama saya gitu, kenapa sih Allah takdirkan saya seperti ini, saya kan juga pengen lihat dunia. Saya juga pengen lihat bunga-bunga, pengen lihat bunda, pengen lihat ayah, tapi kenapa saya ditakdirkan seperti ini? Nggak pernah sekalipun, Dok. Nggak pernah. Saya bundanya nggak pernah sekalipun kakak berucap seperti itu. Malah dia justru senang. Kenapa Kak kamu senang seperti ini? Iya, Bun. Jadi nanti pada saat saya meninggal, pada saat dihisap, saya nggak dihisap mata saya. Karena dosa yang paling besar itu adalah penglihatan. Di mana semua maksiat itu datangnya dari mata. Seperti itu. Jadi saya bangga punya beliau karena banyak pembelajaran. Malah ibu yang bangga ya, Bu ya. Saya bangga, Dok. Pertamanya kalau kita orang tua ngelihat anak disabilitas kan seperti apa, tapi kita malah bangga ya, Bu ya. Aku yang bukan siapa-siapanya aja, aku bangga banget. Kayla, aku bilang ya, aku selama ini bilang aku banyak ketemu orang sukses. Aku banyak banget ketemu dengan orang sukses. Aku aja ngerasa diriku sendiri itu masih ya belum tua sih. Aku belum tua sih. Tapi aku ngelihat cukup sukses, punya perusahaan, perusahaanku cukup besar. Aku ngelihat beberapa orang sukses. Tapi hari ini pandanganku berubah. Aku ngelihat ini salah satu bentuk sukses yang levelnya salah satu yang tertinggi menurutku. Masya Allah. Anak umur 16 tahun punya pemikiran seperti ini, menghafal Al-Quran, hafiz Al-Quran, sangat punya pendalaman yang luar biasa dari kekurangan dari diri dia.
aku jadi minder, aku jadi nggak sukses di samping kamu kayaknya. Aku aja bangga banget lah, apalagi kedua orang tua kamu. Insya Allah dong. Insya Allah. Makannya tapi apa Ibu? Makannya makan biasa ya dok, ya makan nasi. Makannya nasi ya biasa ya Bu ya. Sambal gitu. Pakai sambal juga ya. Suka hobi makan apa hobi? Makan apa? Mulai hari ini saya mau ikutin soalnya. Amin. Kita doain ini dok. Masya Allah. Ini biasanya kalau ada anak hafiz katanya sih dok, Iya. itu pintu-pintu langit akan terbuka, doa segera langsung terjabah. Katanya, ini saya Masya bilang Allah. katanya, ini tahta tertinggi katanya satu anak seperti ini menghafal, ini bisa bawa 7 orang ya. 7 orang. 7. Bahkan sampai 10 orang. 10 orang masuk surga. Masya Oke, aku pengen tanya deh Kayla, siapa yang kamu pengen ajak? Apa ada dokter Richard salah satunya? Nah Insya itu Allah. salah satunya. Kita deal dulu, salah dulu ya Kayla ya. Oke, sebutkan 9 lagi Kayla. Aku pengen tanya, 9 lagi, 9 lagi. Cuma 9 Kayla, karena 1 sudah dapat saya. Siapa lagi nak? Orang tua aku. Orang tua, 2 ya. Ayah. Ayah bunda. Bunda. Adik. Adik aku. Ada berapa tuh adiknya? Ada 2, oke. Nenek kakek. Nenek kakek aku. Ada 4. Ada 4. Ada 4, 1 lagi. Staff. Staffnya. Salah satu staff di sini. Apa nah? Staffnya udah take charge. Siapa tuh namanya? yang calling kakak Kayla ya? Yang calling Insya Allah semuanya. Alhamdulillah. Keren banget loh. Kalau misalnya aku baru tahu juga ya. Tapi ada satu anak yang bisa ngegendong. Ternyata kalau misalnya kita tuh 1 orang bisa membawa banyak orang masuk neraka, tapi ada 1 orang yang bisa membawa orang masuk surga. Luar biasa sekali ya. Ya, jadi Masya Allah. Hari ini mungkin beliau tertatih-tatih jalan dengan pendampingan saya setiap harinya. Tapi suatu saat Kita yang didampingin dia. Suatu saat saya yang tertatih-tatih dan beliau yang membantu saya. Di saat ini saya sedang menabung pahala. Kayla, prestasinya apa aja Kayla? Sekolah apa ini Kayla? Akademik biasa sih. Akademik biasa, dok. SLBA Pembina di Jakarta Selatan. Oke. Jadi Kalau Quran sendiri? di rumah. Pure 100% itu sampai selesai 30 juz itu alhamdulillah semuanya di rumah. Jadi nggak di pondok. Sudah pernah ikut lomba? Udah. Alhamdulillah. Gimana? Ikut lomba ini sekarang saat ini sedang lomba nih. Oh, ya? Ya lagi latihan nih. Besok nanti tanggal 8 September. 8 September lomba. Beliau mewakili Jakarta. Insya Allah. Wow, MTQ. di mana? Di Jakarta juga. Tapi tingkat nasional insya Allah. Tingkat nasional. Insya Allah. Asik. Sampai sekarang sih masih ikut-ikut lomba sih, dok. Jadi untuk prestasinya aja sih supaya nanti insya Allah pada saat beliau ingin melanjutkan ke perguruan tinggi bisa jalur prestasi kan, insya Allah lebih mudah lagi. Nah itu ya, ternyata ya kamu pengen jalur prestasi ya? Insya Allah pasti, bukan jalur lewat jendela, dok. Bisa gitu. Lewat prestasi. Lewat prestasi ya. Kamu pengen jadi apa? Kalau sudah kayak gini pengen jadi apa? Aku Mau kuliah di mana dulu nih? Kayla. kalau Allah mewujudkan aku mau kuliah bukan Indonesia sih tapi Di mana, dok? di Makkah atau di Madinah, insya Allah. Oke, di Kairo ya gitu ya. Madinah. Oh, Madinah. Biar bisa kalau Bunda umrah bisa ketemu langsung. Masya Allah. Terus mau jadi apa kakak? Katanya dokter. Jadi dosen. Jadi dosen, dok. Mulia banget cita-cita kamu. Kenapa kamu pengen jadi dosen? Kenapa? Aku mau jadi dosen karena aku mau transferin ilmu aku ke semua kalangan aku. Aku menjadi orang yang bermanfaat. Karena kan jika kita udah meninggal, ya pahala yang amalan yang tidak terputus itu kan ilmu yang bermanfaat. Seperti itu. Jadi kayaknya ingin jadi orang yang bermanfaat. Masya Allah. Doain ya, dok. Doainnya, dok. Mulia banget ya Bu ya.
Alhamdulillah, makanya Masya Allah dapatin dia itu anugerah. Rezeki jadinya Bu ya. Rezeki, benar. Yang tadinya saya pikir ini Ini musibah. Ujian besar gitu kan, karena takut. Pokoknya Allah kasih rezeki yang luar biasa ke Karena ibu dan malu keluarga. kan, karena orang kalau mendapatkan anak-anak cacat ini sepertinya keadaannya malu gitu kan. Sekarang tetangganya pun ngaku tetangga semua Ibu ya. Masya Allah, keluarga juga begitu. Keponakan saya di sini. Keponakan saya itu. Masya Allah ya, Dok. Tambah banyak keluarga sih, Alhamdulillah. Tambah banyak keluarga ya. Masya Allah. Dan ini juga bagus sih, membanggakannya juga membanggakan yang mulia, bisa ya, maksud. mulia banget, luar biasa banget. Iya, Dok, benar. Masya Allah. Tapi kalau Kayla harus terima kasih dengan siapa nih yang bisa buat Kayla jadi di titik seperti sekarang? Terutama aku berterima kasih sama ibu aku. Aku ngucapin terima kasih buat Bunda. Ya. Makasih ya Bun. Sama-sama. Bunda udah mendampingi Kayla dari titik awal hingga saat ini. Masya Allah. Jangan pernah lelah menjadi mata Kayla Bunda. Masya Allah. Insya Allah jika Kayla di surga, Kayla lah yang akan menjadi matanya Bunda di surganya Allah. Kayla sayang banget sama Bunda. Doain anakmu ini. Doain anakmu ini Bunda. Semoga kakak tetap terus istiqomah di jalan Allah. Istiqomah bersama Al-Quran. Dan bisa kelak membanggakan Bunda di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. I love you Bunda. Love you, Salihah. Nggak lelah dong. Ini anak keberapa Bunda? Ini sulung, Dokter. Hah? Anak pertama. Anak pertama. Terima kakak angkat gak? Pasti. Kan nggak diangkat juga kan, nanti jaminannya udah surga kan. Ya tapi kalau diangkat kan lebih jaminan lagi. Bunda, saya mau pamer juga Bunda. Kebetulan di luar sana banyak yang pengen jadi adik angkat saya Bunda. Bercanda. Sampai sebangga itu loh saya dengan kamu, Kayla. Ini mau nangis terus saya dari tadi dengan kamu ini. Aduh, luar biasa banget. Kalau guru siapa yang ngajarin? Gurunya, ya itu tadi menghafal di rumah. Di rumah sendiri. Ya, jadi beliau dengar. Kalau artinya tahu? Nah ini sekarang programnya terjemahan. Jadi pada saat dia menghafal selesai 30 juz lewat audio, terus kita programkan lagi membaca Al-Quran Braille, Al-Quran Braille yang buat tunanetra. Setelah itu programnya lanjut ke terjemahan gitu. Okay. Karena anak seperti ini harus fokus dong, satu-satu gitu, nggak boleh langsung beringan menghafal langsung baca langsung terjemahan gitu, nggak boleh. Jadi satu-satu. Jadi lewat penghafalan lewat audio, setelah itu program membaca Braille, setelah selesai itu sekarang sudah masuk ke terjemahan. Jadi alhamdulillah sudah sedikit-sedikit juga sudah bisa tahu terjemahan dari Al-Quran. Saya mau tantang Kayla. Gimana tantang? Kayla? Dokter yang ngaji. Oh iya. Gimana Kayla? Siap? Insya Allah siap. Oke, ini adalah suara saya yang sudah saya rekam Kayla. Kita ada di kuis sambung ayat. Masya Allah. Kayla ya. Kita coba ya Kayla ya. Insya Allah. Oke, silakan. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي
Holas? Benar? Mantap. Ini kali ini aku yang ngetesnya ini. Klik. Yang bawa. Oke, klik. Aku sengaja nggak mau kasih tahu. Potong di tengah-tengahnya. Masih pakai iklan. Miskin banget. Ini studio Dr. Richard loh, karena masih pakai iklan. Cari agak pendek. Oke. Saya punya pertanyaan, kamu ada 2 nih ya. Yang pertama, aku minta ini disambung. Yang kedua, aku pengen tahu ini suratnya apa. Oke. Bismillah. Ini kayak COC ini lebih susah. Siap ya. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. Surah apa? والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. Surat apa? Juz 5 Surah An-Nisa. Luar biasa. Insyaallah. Keren ya, luar biasa ya. Tania hafal? Hafal loh. Oke, kita putar lagi untuk Tania. Tan, kenapa keluar Tan? Memang anak buah saya itu. Terakhir ini pertanyaan ketiga nih. Ayat favoritnya Kayla? Kalau favorit sih semuanya ya. Satu yang paling favorit, yang paling kena di dalam hati. Ar-Rahman. Yang tadi dok. Yang Ar-Rahman tadi, Dok. yang pertama. Yang pertama. Ar-Rahman. Kenapa kak? Karena ya yang paling tersentuh itu pada saat ada sebutan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan. Jadi inilah bentuk syukur Kayla kepada Allah Subhanahu wa taala atas takdir ketetapan yang Allah berikan kepada saya. Jadi inilah ayat yang membuat saya itu tersentuh. Karena ada pengulangan sampai 33 kali. 31. 31 kali, iya benar. Nah, saya aja kan Dikoreksi. Iya benar. Tapi luar biasa Kayla. Aku pengen kasih hadiah nih untuk Kayla. Masya Allah. Aku jarang kasih hadiah, tapi kalau aku tersentuh, pokoknya sekarang kalau podcast aku tersentuh, bisa nyentuh hati aku kasih hadiah. Mau hadiah apa dari aku Kayla? Ya Allah dok. Entah mau hadiah apa? Bilang dokter ini dokter yang paling sukses nih, Insya Allah. Usahanya di mana-mana. Amin. Masya Allah ya. Nanti kita doain aja mudah-mudahan dokter semakin Kamu mau sukses, hadiah sehat. apa Kayla? Apa nak bilang aja sama dokter. Sayang selihan. Aku Jangan rumah dan mobil. apa haji dok? Mau umroh ya? Umroh aja ya dok ya. Mau apa? Haji aja. Oh haji. Oh haji bang. Dok gimana dok? Kamu sudah haji berapa kali? Haji baru sekali dok. Oh, baru sekali. Baru sekali. Pengen 2 kali. Pengen 3 kali. Insya Allah. Nah, kalah nanti haji Torek kesian. Maaf Pak. Aku pengen sebenarnya gini. Aku kepikir pengen kasih hadiah apa untuk Kayla ya. Kamu sebenarnya yang paling bagus bikin sekolah sih. Masya Allah. Aku kalau dikasih kesempatan aku mau loh ikut partisipasi bantuin kamu bikin sekolah. Alhamdulillah. Aku mau dok. Iya, saat ini kakak Kayla juga
lagi pembangunan pondok pesantren, Dok. Oh, Masya iya? Allah, iya benar. Ya, Kak ya. Sama Ustaz Fatih. Sama Ustaz Fatih. Benar, Oke. kerjasama dengan Ustaz Fatih Karim. Bagus itu ya. Pesantren terus ada satu rumah yang ngajarin Quran kayak gitu. Masya Allah. Itu Kamu insya tertarik Allah. nggak? Tertarik banget dok. Kan hari ini juga lagi itu, Dok. Memang beliau sedang penggalangan dana juga buat pembangunan pondok pesantren. Siap. Masya Allah. Pokoknya aku siap bantu. Alhamdulillah. Satu ya, nanti aku Tabarakallah. kasih hadiah ya. Insya Allah. Aku bantuin kamu bikin Barakallahu sekolah fiik. supaya kamu bisa ngajarin banyak. Karena bagi saya itu pahalanya jariah, kamu dapat pahala, aku juga bantu dapat pahala juga. Pasti, insya Allah. Jadi satu ayat anak-anak di sana nanti membaca itu insya Allah Ya, mengalir walaupun juga. sahamku mungkin kamu sahami 99%, aku yang 1%-nya berarti ada lah paling nggak kan. Insya Allah, Dok, insya Allah. Karena bagiku itu tuh bisa ngajarin orang untuk baca Al-Quran itu ya suatu pahala yang luar biasa banget. Aku pengen partisipasi di sana. Udah bilang apa? Iya, barakallahu fikum. Makasih ya, Dok. Itu Kira-kira baru aja. satu, aku mau sebutin 3. Masya Allah. Jangan dulu doanya, tahan dulu. Ibu tinggal di mana? Saya di Pamulan, Dok. Pamulan. Iya, alhamdulillah. Aku kasih hadiah nih untuk Kayla dengan ibunya. Perawatan di klinik kecantikanku seumur hidup gratis. Allah, subhanallah. Kita Tinggal. nggak pernah ke salon, Kak. Masya Allah. Masya Allah, Dok. Kartunya platinum pokoknya. Berdua tinggal pilih cabangnya mana, harinya bebas kapan aja, perawatannya apa aja, gratis untuk ibu dan Kayla. Subhanallah. Masya Allah, dokter. Cantiknya luar dalam, jadi kan bisa memberikan aura yang positif ke orang lain. Amin, insya Allah. Suka? Suka banget dong. Masya Allah. Gue yang seneng. Ya Allah, dokter. Aku kasih hadiah Bertambah ketiga ya. dosa. Ini aku mau launching produk. Ini aku launching produk nih. Ini produkku tanggal 10 Agustus nanti aku launching. Tanggal 19 nanti aku jual. Jujur ya, sampai detik ini brand ambasadorku pun belum punya produknya. Icon ambasadorku pun belum punya produknya. Ya. Kasih aku sedikit rezeki. Aku pengen kamu yang cobain pertama kali. Masya Allah. Seneng ya? Pasti insya Allah Kayla mau dok. Oke? Oke. Aku kasih untuk kamu dengan mama ya. Masya Allah. Terima kasih, dokter. Supaya Ya Kayla Allah, dengan sehat mamanya selalu. cantik luar dalam. Amin, amin ya Allah, amin ya Allah, dokter. Saya itu lihat dokter di TV itu cuman lihat ini orang baik banget gitu. Ternyata terbukti dari di sini Makasih, tuh Bu. kelihatan. Bukan Masya galak ya, Bu ya? Masya Allah, enggak sih dok, saya selalu lihat. Jadi suami pas kemarin lihat, dengar, ya besok saya mau podcast sama dokter Richard Lee. Masya Allah gitu. Aminkan aja semuanya gitu. Karena beliau orang baik gitu. Masya Allah. Amin, terima kasih. Tapi Barakallah. Kayla pernah nonton aku di podcast? Sering dok. Sering dok. Kemarin Serius aku terakhir- kok senang nonton dia. Waktu 3 hari yang lalu kan ini Barang. kehadiran Ustadz Fatih Karim kan yang Iya. bahas Wandahara. Gimana kamu nonton? Kasih pesan-pesan. Masya Allah ya. Jadi Islam itu Suka nggak memang- Suka dong. 1 jam itu nggak berasa. Oh ya. Nontonnya. 1 Nonton jam. download nggak? Nonton download nggak? Nonton download, iya. Dengan Ustadz Felix Xiao. Felix Xiao, ya. 1 jam 14 menit itu kayaknya singkat banget karena enak sih pembahasannya, menarik. Masya Allah ya. Jadi Islam itu memang tidak gimana, semua dimudahkan sih sama Allah. Allah tidak sering ngejudge orang dengan satu kesalahan kita terus kita mau langsung ngejudge gitu aja. Itu dengan kacamata manusia ya. Tapi kalau Allah sih enggak, semua Allah maafkan kalau misalnya sudah bertaubat ya gitu. Jadi senang sih dengernya, pencerahannya enak, sejuk gitu. Makasih, Masya Bu. Allah. Kayla Semoga pertanyaan terakhir dokter nih. juga dapat hidayahnya. Amin. Saya sih berdoa sebenarnya seperti itu. Amin. Insya Allah. Aku punya pandangan sendiri sih, Bu. Karena kayak gini, aku merasa agama ini kan adalah hubungan yang personal antara saya dan Tuhan. Tuhan. Apapun itu pilihanku, aku nggak wajib untuk
memberitahukan, karena ini adalah hubungan pribadiku dengan Benar, Tuhan. Mau hari ini, mau kemarin, mau lusa kemarin, mau tahun kemarin, mau 2 tahun yang lalu, ataupun mau 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, itu adalah personal pribadiku dengan Tuhan. Tapi yang paling penting itu adalah, aku yakin kalau kita beragama, kita bertuhan, percaya dengan Tuhan, ada kebahagiaan dalam diri kita. Dan yang kedua adalah kita bisa membagikan kebahagiaan itu ke orang lain. Dan bermanfaat untuk orang lain. Itu yang paling penting sih menurut aku sih. Daripada berita cuma tajuk di koran atau di media kayak gitu, Dr. Richard sudah, menurutku itu bukan, itu hanya untuk apa ya, untuk personal branding mungkin ya, hanya untuk pencitraan saja ya, tapi bukan itu yang aku kejar. Kayla, terakhir Kayla, satu orang yang kamu kagumin, Ustadz guru besar Mama Dede. Mama Dede siapa? Adakah yang jadi idolanya? Idola. Idola aku Siapa nak? satu manusia yang mulia yang disanjungi oleh setiap umatnya, yakni Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, Baginda Muhammad. Baginda Muhammad, itulah idola saya. Gitu. Mulia sekali hatimu. Nah, ternyata saya kecil di hadapan kamu. Saya merasa saya besar, ternyata saya kecil sekali di hadapan kamu. Luar biasa. Kayla, terima kasih sudah hadir di sini. Ibu, terima kasih. Sama-sama, Dokter. Harapan saya mudah-mudahan Kayla menang. Amin, amin ya Allah. Menang. Yang paling penting sih bukan hanya menang sih, tapi bisa kasih inspirasi ke orang lain. Amin. Bisa bantu orang lain. Apalagi gunanya cuma menang, cuma dapat piala doang. Cuma dapat piala doang, cuma dapat ranking 1 doang, tapi yang ada yang lebih penting lagi. Lebih penting lagi bisa mengharumkan nama Indonesia, membanggakan orang tua, Amin. buat orang lain jadi lebih tertarik Quran dan mau hafal Quran. Pastinya itu, Dokter. Makasih Ibu. Dan sami-sami, sukses Dokter. Ya. Barakallah, Dokter. Doain Kayla, doain live-nya rame. Mudahkan urusannya saja. Ada salam nggak? Mau live tanggal 19 Agustus ulang tahun Athena. Paham, Dokter. Mudahan rekor gitu Pak. Dokter Richard Lee. Oke, saya tafadhol. Untuk Dokter Richard Lee dan keluarga. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan mereka. Amin. Sukses dalam karirnya. Amin. Bisa menjadi orang yang bermanfaat. Amin. Memberikan motivasi yang lebih. Amin. Sehat. Panjang umur. Amin. Amin. Ya Allah. Diluaskan kembali rezekinya. Amin. Halal dan juga berkah. Amin. Semoga produk-produknya bisa semakin jaya. Laris manis. Amin. Semakin banyak orang yang menggunakannya. Amin. Dan Allah lancarkan semuanya kegiatan-kegiatan Dr. Richard. Amin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Qabul ya Allah. Makasih. Saya senang didoain dia. Insyaallah. Makasih ya Kayla ya. Ya, Dokter. Sehat selalu, jaga hati kamu Kayla ya. Jaga hati kamu. Cukup dengan tanya Dr. Richard.